Udah sekitar hampir 2 bulan kita nggak ngadain webinar, akhirnya kita webinar lagi ya gitu. Nah ini buat teman-teman yang mungkin pernah mengikuti webinar Digivolume, selamat bergabung kembali, dan teman-teman yang baru bergabung di Digivolume semoga bisa mengikuti webinar ini sampai akhir. Dan tentunya bakal ada webinar-webinar yang lain lagi di next month gitu ya, yang akan menjadi agenda rutin kita insya Allah. Nah, oke, sebelum masuk ke materi tentunya, bisa nih kita kenalan dulu ya, itu katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, nanti dimulai dari saya, terus nanti dari teman-teman di sini juga bisa banget nanti tulis di room chat ya nanti. Oke, perkenalkan nama saya Erni dari tim Digivolume ya, timnya Mas William Tanoyo juga. Selamat malam Mas William. Kayaknya udah gabung nih. Udah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ya. Siap, oke Mas William. Nah, tentunya nanti di sini akan saya di sini nanti akan membersamai teman-teman untuk belajar bareng-bareng bersama Mas William Tanoyo. Beliau selaku founder dari Digivolume ya. Nah, Digivolume itu apa gitu? Nah, Digivolume itu adalah sebuah perusahaan ya yang berfokus di jasa kelola dan optimasi marketplace ya. Teman-teman di sini mungkin atau yang udah punya produk gitu, punya toko di marketplace seperti di Shopee, di Tokopedia, di Lazada maupun di TikTok Shop bisa banget nih konsultasi atau melakukan optimasi di Digivolume. Nah, nanti kita bakal bantu ya. Nanti mulai dari apa ya? Nanti kita bisa langsung nanti konsultasi bisa langsung ke kantor atau bisa melalui admin kami atau bersama Mas William langsung juga bisa. Nah, teman-teman di sini yang barusan gabung nih, kita sapa-sapa dulu ya. Siapa aja nih bisa nulis di room chat. Nanti kalau belum ada yang nulis di room chat, nama dan asalnya gitu ya. Nanti nggak dimulai juga webinarnya. Ini dari Kak, siapa nih? Dari Kak Aditya, dari mana? Kak Alvin, ada Kak Anto, ada Kak Bella. Silahkan tulis di room chat dari namanya dan dari mana, asalnya dari mana aja. Nah, mungkin nih ada yang mau um, ngobrol sebentar nih, apa sih motivasinya ikut webinar di Digivolume gitu? Ada nih dari Kak siapa? Kak Dita dari Makassar. Kak George dari Jogja, Kak Fauji dari Jogja nih. Nih ada Kak Anto, ada Kak Fauji nih kalau ada. Bisa mampir nih Kak ke kantor Digivolume. Jogjanya dari mana Kak? Atau bisa open mic atau open kamera? Maybe dari Kak Burhan. Juga banyak ya nih yang dari Jogja ternyata. Jogja cuacanya lagi nggak menentu, kadang hujan, kadang panas, ya bikin meriang. Siapa nih? Ada Kak Nurul juga dari Jogja. Banyak juga yang dari Jogja. Sorry Mas. Pemburuhan itu oke, siap-siap, salam kenal ya Mas. Silakan mampir di kantor Mas Willy ya. Di Juvalium itu alamatnya ada di pinggiran Jogokarian ya, dekat Masjid Jogokarian. Oke, siap. Nih ada yang jauh juga nih, dari Kak Dita dari Makassar, ada Kak Tirta dari Depok juga. Wow, ada yang merantau di Samarinda. Wow, jauh-jauh Kak dari Wonogiri nyebrang ke Samarinda ya Kak. Ini ada Kak Ramadan Fernandes. Siap, ada Kak Jovi juga dari Jakarta. Siap. Ini banyak juga nih udah. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin dari teman-teman di sini ya lagi bingung gitu ya, lagi bingung gimana sih cara ningkatin penjualan pasca Idul Fitri kemarin gitu. Mungkin dari teman-teman di sini kan ada yang banyak ya, sebagian ada yang bisnis owner, ada yang
brand owner, seller yang baru buka di marketplace gitu kan, ataupun reseller-reseller gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan mungkin bingung gimana sih cara bikin omset tetap stabil gitu pasca Lebaran kemarin gitu kan. Apalagi di fashion yang kemarin Lebaran mungkin lagi naik banget dan tiba-tiba waktu pasca Lebaran agak ya mungkin menurun gitu atau gimana sih gitu biar tetap stabil itu gimana sih. Nah, kita bedah bareng-bareng ya di sini nanti bersama Mas William Tanoyo, entah itu kan itu bisa dari mungkin dari sisi apa dari tokonya nanti seperti apa, mungkin desainnya kurang atau apa, atau kurang dari deskripsi produknya, atau judul produk juga kurang sesuai, desain kurang profesional, itu juga bisa menjadi faktor yang menentukan pembeli itu tidak jadi membeli di toko teman-teman di sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti lebih lengkapnya nanti bakal dibedah sama dibantu dibedah sama Mas Welian langsung ya di sini. Nah, teman-teman di sini yang udah bergabung silahkan bisa banget nulis nama toko dan link tokonya ya cepet-cepetan di room chat. Nanti kita maksimal berapa Mas Weli? 5 untuk link Ya, tokonya. nanti. Oke, Ya, Mas. 3 sampai 5 ya, secukupnya waktu soalnya. Oke, siap. Nah, 3 sampai 5 nih. Jadi teman-teman silahkan cepet-cepetan rebutan ya. Ini udah ada, silahkan. Pokoknya kalau udah nyampe 5, kita close dulu nanti di room chat, baru kita lanjut ke materi langsung gitu. Seperti itu. Ini udah ada Kak Jovi, ada Kak Dimas. Silahkan teman-teman yang lain ada, silahkan langsung nulis di link Shopee-nya atau link Tokopedia. Silahkan bisa. Oke, udah nih, udah 5. 5 lebih nih Mas Will, 5 lah. Oke, nanti kita lihat cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, kita lanjutkan di grup WA ya. Oke, siap. Nah, berhubung teman-teman di sini juga alhamdulillah udah semakin banyak juga, waktu juga semakin malam, dan udah lebih dari 5 juga nih, banyak yang tertarik ya, ternyata ini udah nulisin, nyantumin link toko juga di komentar, mungkin kita bisa masuk ke materi ya Mas William. Oke. Oke, siap. Teman-teman di sini silahkan bisa disiapkan untuk alat tulis atau ya silahkan disiapkan untuk alat tulis. Maybe nanti ada yang bisa diterapkan nanti di toko teman-teman di sini. Siap, monggo Mas William, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Selama kita tidak berjumpa melalui webinar, dan Ya. semoga teman-teman selalu dikaruniai kesehatan, keberlimpahan, dan keberkahan dalam semua aktivitas hidupnya. Oke, kita langsung saja kepada sharing ya materi. Dan memang sengaja saya nggak ada slide khusus seperti biasa untuk menjaga kreativitas saya ya, karena menyampaikan seperti ini hampir setiap hari ya saya itu ngomongin ngajar itu bisa sehari 2 sampai 3 kali ya di beberapa perusahaan maupun brand maupun instansi. Jadi cukup saya mencoba keluar dari pakem-pakem saya gitu. Kita langsung bahas saja tentang tema low season ya. Jadi di dalam bisnis itu ada yang namanya low season alias omset kita itu bukan omset yang paling tinggi dalam 1 tahun ya. Nah, kita kalau sudah pernah bisnis atau bisnis kita sudah lama gitu, kita akan tahu dalam 1 tahun itu bisnis kita itu ramenya bulan apa ya. Paling rame itu paling panen itu ada di bulan apa ya. Jadi kita panen omset, dapat untung banyak ya ketika di bulan itu yang paling banyak. Nah, bulan-bulan biasanya kita dapat keuntungan ya biasa, bahkan
Ada beberapa tipe bisnis yang untung 1 bulan ini bisa menutup operasional 1 tahun plus sisa-sisa bisa untuk bangun rumah, beli aset, dan seterusnya. Nah, tapi yang jadi tantangan adalah di bulan-bulan biasa ini kita mau ngapain gitu loh. Ketika kita nggak lagi high season atau peak season, ya nggak lagi puncak, kita mau ngapain? Nah, kalau saya melakukan yang namanya ada dua yang kita lakukan. Yang pertama adalah perbaikan, yang kedua adalah merubah yang namanya persepsi dari produk yang kita jual, gitu kan. Ya, ini contoh produk-produk yang peak season-nya setahun sekali. Ya, biasanya fashion muslim, entah itu gamis, mukena, itu biasanya dalam 1 tahun dia panen di bulan Ramadan ya, entah itu gamis, entah itu nanti mukena gitu. Tapi bulan-bulan biasa apa terus kemudian tidak jualan mukena, tidak jualan gamis, tidak jualan baju koko, ya tidak menjual peralatan yang peak season di bulan Ramadan, tentu saja tidak. Nah, tapi cara jualannya bagaimana? Karena orang belanjanya kan memang ketika Ramadan untuk ibadahnya biar semangat gitu ya. Jadi menggunakan eh, gamis baru, mukena baru, jilbab baru, dan seterusnya itu dikarenakan ya menyambut bulan Ramadan seperti itu. Atau menyambut Lebaran. Nah, nanti harus kita lihat tuh trennya dalam 1 tahun itu seperti apa. Ya, ada bisnis-bisnis yang trennya itu setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, seperti dua gunung lah gitu ya. Ada yang sekali tapi besarnya bisa seperti dua gunung peak season. Ada yang juga 2 kali juga besarnya sama seperti ini. Jadi kita hafal pola ini. Nah, kalau kita sudah hafal pola ini tahunya dari mana? Ini tahunya dari omset, gitu kan. Nah, yang paling bagi kita adalah menjaga rasio finansial kita supaya selalu ada di rasio yang sehat, gitu. Di bulan-bulan biasa walaupun omset turun, tapi rasionya dijaga ya. Jadi silakan nanti teman-teman eh, melakukan finansial rasio di bulan-bulan yang low season ya. Jadi kita harus punya rasio dari bulan Januari, Februari, Maret, ya, April, Mei, dan seterusnya. Nah, omset kita berapa? Omset, HPP produk, kemudian eh, biaya marketing, kemudian biaya operasional, biaya gaji ya, beban gaji, kemudian biaya operasional, kemudian net profit. Nah, kita secara angka, misal nih panetnya adalah bulan bulan Maret, katakanlah omsetnya 400 juta, gitu kan. 400 juta. Nah, berarti ini adalah rasionya 100% dari omset, gitu kan. 100% dari omset. Katakanlah HPP-nya itu 200 juta, berarti ini 50% dari omset. Biaya marketingnya berarti 20% ya, katakan 10% ada 20 juta, 10%. Beban gajinya juga katakanlah adalah 10%, biaya operasionalnya 5%, berarti 10, berarti nanti net profit-nya berapa tuh? 250 ya. Terus 50, berarti masih punya 25%, gitu kan. Nah, yang kita jaga adalah rasio ini, teman-teman. Mau bulan April itu jadi 100 juta, ya ini PP-nya ya hanya 50 juta. Nah, biaya marketingnya hanya berapa, gitu kan. 10% dari berarti 4 juta, ini 4 juta, ya. Walaupun ini nggak mungkin turun segini ya. Ya mungkin ini bisa sekalian buat THR. Kemudian biaya operasional berarti 5% itu. Nah, yang penting bulan-bulan selanjutnya adalah kita jaga rasionya.
untuk kesehatan usaha kita. Jadi kita pertahanin gitu di angka net profit dan rasio-rasio dari tiap notak yang ada di sini. Itu dari sisi finansialnya ya. Kemudian dari sisi eh, yang lain kita melakukan yang namanya perbaikan. Perbaikan apa yang dilakukan dari sisi branding, kemudian dari sisi marketing, dari sisi advertising, dari sisi selling, kemudian dari sisi CRM, dari sisi operasional. Nah, ini kita breakdown dulu apa perbaikan yang akan kita lakukan dari setiap eh, divisi yang ada dalam perusahaan kita. Dari sisi branding, apakah kita masih menarget market yang sama di bulan-bulan low season atau kita menambah produk gitu kan. Kemudian dari sisi marketing, ya, apakah kita akan merubah kontennya? Dari sisi advertising, apakah kita akan merubah target market iklannya, targeting iklannya, kemudian atau menambah platform yang lain untuk beriklan. Dari sisi selling, kita cek lagi ya kualitas lead atau chat yang masuk ke WhatsApp ataupun marketplace kita. Dari sisi CRM, ya kita buat program apa supaya pembeli repeat order. Ya, apakah program uh, disapa ulang, misal pembeli-pembeli yang pernah beli. Nah, dari sisi operasional juga apa? Perbaikan dari setiap divisi. Jadi yang kami lakukan, saya lakukan juga di Digivolume, termasuk di brand-brand yang saya dampingi, baik di banyak kota, itu ya keliling-keliling melakukan perbaikan dari setiap divisi yang ada. Gitu. Kadang ada yang saya jadwalin, ini ada yang CS-nya lagi saya pantau. Saya pakai aplikasi Rambok, mantau 3 HP CS. Gitu. Karena ada tantangan bahwa eh, katanya kualitas lead-nya jelek, nggak pada merespon. Ternyata setelah saya cek di WhatsApp-nya, ternyata cara meresponnya kurang tepat. Gitu. Ya, langsung hard selling jualan. Nah, itu harus kita petakan. Ya, jangan sampai dalam berbisnis kita menelan data yang disampaikan oleh tim kita mentah-mentah gitu loh. Padahal itu masih asumsi dari tim kita sendiri. Misalnya asumsinya gini, eh, Mas nanti kalau ditambah ditambah tipe iklannya, budget iklan buat yang ini berkurang dong, gitu loh. Ya kan belum dicoba, kalau belum dicoba jadinya asumsi dong. Nah itu contoh asumsi gitu loh. Ya kadang-kadang kita belum bertindak terus jadi asumsi. Terus contoh kemarin dari salah satu tim sales suatu perusahaan, Mas kalau kita menggali customer kita, kebutuhannya apa, usahanya apa, nanti dibilang sok kepo gitu loh. Kalau saya enggak, terus tak kasih cara jawab. Jawabnya begini, kami sedang melakukan observasi untuk memastikan bahwa produk ataupun layanan kami benar-benar tepat untuk Anda gitu. Ya, jadi harus diajarin kayak gitu loh. Kita ajarin bagaimana menyapa pelanggan, jangan langsung dijualin, ditanya kebutuhannya, digali, itu keluhannya apa kalau jualan herbal, jangan langsung di hard selling seperti itu. Ya, jadi melakukan perbaikan-perbaikan dari setiap divisi yang ada ini. Nah, kemudian itu dari selling ya dan kemudian CRM kita bikin program yang kemarin-kemarin udah beli gimana biar tersambung lagi bagaimana dia supaya beli ulang atau minimal mau merekomendasikan produk ataupun jasa kita atau bisa menjadi reseller, bisa menjadi stokis di produk-produk kita. Nah, kemudian dari sisi advertising dan marketing itu yang kami lakukan contohnya seperti ini, saya sarankan kepada brand-brand yang saya dampingi, misal nih jualannya mukena ya, kalau mau kenal angle-nya bulan Ramadan apa iklannya? Ya untuk ibadah. Nah di bulan Syawal untuk eh, namanya hantaran ya berarti apa namanya? Untuk lamaran. Ya kemudian di bulan ini apa ini? Setelah Syawal kan banyak ikan untuk mahar. Misal. Nanti kalau sudah bulan Idul Adha ya, ini berarti bulan apa ini? Mei. Ya kemudian bulan Juni untuk
hadiah anak naik kelas. Nanti Juli untuk hadiah anak masuk pondok pesantren. Nah, kalau ini untuk walimah. Nah, nanti di meta ads-nya itu kita bikin seperti ini. Tampil elegan, kalau ini misal mukena atau jilbab gitu ya. Tampil elegan di depan calon mertua, terus gambar mukenanya. Jadi kami menjalankan iklan cepas ataupun meta ads ke WhatsApp atau ke web dengan copywriting yang kita rubah. Jadi kita tidak ngomongin baju koko, mukena, ataupun jilbab, ataupun gamis untuk ibadah gitu, atau untuk ke masjid, untuk ke lapangan sholat id, bukan. Kita rubah adalah angle-nya ad- event-event apa nih setelah Lebaran gitu. Biasanya kan lamaran sama nikahan. Terus tampil wah di depan, tampil wah ketika walimah, gitu. Ketika hadir di walimah, misal kayak gitu. Ya, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa copywriting yang membuat orang itu seneng dengan apa ya, padu padan katanya, tampil wah ketika hadir di walimah, terus gambar bajunya. Terus misal eh, angle-nya masuk kantor gitu. Kita bikin iklannya jadi seperti ini. Bulan baru makin semangat ngantor dengan produk titik-titik misal. Nah, nanti kalau lihat copywriting kayak gini, kemungkinan itu ada, ya nggak semua brand ya, tetap ada beberapa brand yang kalau angle copywritingnya kayak gini, itu ada ide-ide saya di situ. Ya, nanti juga tahu. Tapi nggak semua ya, kalau mirip-mirip mungkin. Nah, jadi yang kita ubah dari sisi eh, konten ya, konten datang ke walimah, konten masuk kantor. Ya ini sebenarnya produknya sama, mau mukena, baju koko, gamis, jilbab. Tapi dari sisi kontennya kita rubah, ads copy-nya kita rubah gitu loh. Ads copy dan ads kreatifnya kita rubah gitu loh. Pas untuk lama, untuk mahar, untuk itu ya berarti dibungkus yang bagus itu. Nah, untuk hadiah nikah gitu misal. Hadiah untuk sahabat terbaikmu, hadiah untuk sahabat, hadiah terindah untuk sahabat di walimahnya gitu. Untuk sahabat di hari walimah misalnya. Nah, jadi ini biasanya kalau eh, marketplace-nya lagi sepi, kita genjotnya itu di Cepas dan Meta Ads gitu. Karena apa? Taunya sepi adalah kami melakukan yang namanya pencatatan rutin ya, sebentar. Tapi nggak semua brand ini. Sebentar, saya kasih contoh ya pencatatan rutin. Kita kok tahu ini lagi sepi ya, ini kita punya pencatatan nih, penurunan kata kuncinya. Supaya saya hidden dulu nama brandnya. Oke, sudah aman. Nah, ini contohnya Pak seperti ini yang oke. Nah, ini melakukan pencatatan rutin seperti ini, teman-teman. Nah, nanti jadi tahu nih kalau ini produk-produk seperti ini ya lagi turun, walaupun pernah sampai puncak nih, 11 juta, 12 juta nih, tanggal 8 April. Tapi sampai ke sini turun. Nah, karena jumlah pencarian di platform marketplace turun, kemudian di Google juga turun, maka yang kita lakukan adalah kalau toko-toko yang mangkal, berarti kan kalau jualan di marketplace itu mangkal di mall. Kalau jual di Google itu berarti di Malioboro atau di Jalan Ngame. Yang kita kuatin adalah pedagang kelilingnya, yaitu Meta Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan kawan-kawan. Tapi namanya pedagang keliling harus punya framework ini tadi. Dia harus jualan ke tepat sasaran. Orang-orang yang mau lamaran, mau datang ke walimah, mau masuk ke kantor baru, mau ke
datang ke nikahan gitu ya. Ya, mau ketemu calon mertua, mau jadi bridesmaid gitu ya, nama apa? Bridesmaid syariah gitu. Walimahnya soalnya dipisah gitu ya. Jadi bridesmaidnya syariah gitu. Walimahnya dipisah soalnya. Nah, nanti yang teman-teman ubah adalah dari sisi ininya. Ya, jadi jangan ngomongin jilbab untuk ini atau mukena untuk ibadah terus gitu loh. Ubahlah angle iklanmu untuk hadiah, untuk hadiahnya kemudian untuk siapa? Misal, bikin jilbab khusus eh, mamahnya, mertuanya, gitu kan, mbahnya, misal kayak gitu. Namanya hadiah, gitu kan. Atau untuk anaknya besok masuk sekolah, masuk pondok di bulan Juli, naik kelas, gitu kan. Ya, begitu pula yang jualan sajadah, gitu. Nah, kalau jualan kurma gimana? Ya, kurmanya dirubah. Kurmanya untuk apa nih? Dibikin susu kurma. Angle-nya apa? Kesehatan, misal kayak gitu. Ya, jadi produk-produk yang lama di Ramadan itu masih bisa dijual, hanya persepsinya yang dirubah. Ya, terus temukan target market baru. Nanti pas panen ya kembali ke mode panen tadi. Oke, seperti itu insight-nya ya teman-teman ya. Eh, Tergantung produknya ya, tergantung eh, mau diangglekan ke mana. Seperti itu. Dan makanya teman-teman perlu melakukan pencatatan seperti ini biar tahu nih penurunannya berapa ya. Ya, dan ini dikerjakan sejak jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Saya ada tim kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Istirahatnya jam 10 sampai jam 12. Salah satu hal yang dilakukan adalah mencatat jumlah pencarian ini setiap hari kecuali hari Ahad. Biasanya hari Ahad itu saya yang, karena saya nggak libur. Saya kadang backup nyatet untuk di beberapa kata kunci potensialnya. Ya, ini yang lain juga ada. Kita juga ada yang mau kena, kita catat, ya, dan seterusnya. Oke, itu materinya. Semoga dapat sesuatu ya. Kita coba ke bedah toko. Kita mulai dari paling atas. Oke, ini tokonya sepertinya baru ini. Oke, saya buka ya. Nah, ini toko parfum ya. Namanya toko parfum. Ini, nah, kelihatan toko barunya gimana? Toko baru di Marketplace Shopee itu ciri-cirinya adalah ini. Performa chatnya masih 57%. Ini adalah angka default. Default itu berarti bawaan dari si Marketplace Shopee. Gitu ya. Jadi nah ini biar cepat ya. Ini bisa dicat sama teman, saudara, tetangga, keluarga. Harapannya apa? Cepat-cepat 99%. Biar ketika nanti diiklankan, orang datang ke tokonya, lihat ini selalu aktif, ada hijau, atau trayek aktifnya nggak terlalu jauh, lalu melihat ininya juga yakin, karena, oh berarti ini dibalas. Ya. Jadinya perlu dinaikkan lagi. Terus standarnya gimana? Maksimal dibalas 12 jam, persentase chat itu harus persentase chat. Auto reply chatnya harus dibalas maksimal 12 jam, lalu chatnya harus berhenti di penjual. Kemudian pisahkan akun penjual dan pembeli ya, akun sebagai buyer, akun sebagai seller. Nah, akun buyer ini untuk akun mata-mata. Tugasnya dia adalah masukin keranjang belanja produk-produk kompetitor kita, follow mereka supaya nanti dapat broadcast. Sehingga dari broadcast itu kita dapat ide. Idenya apa? Idenya adalah kata-kata yang dipakai broadcast, jam broadcast, kemudian vouchernya berapa, kemudian jam live, dan seterusnya. Ya, jadi kompetitor itu bukan musuh, tapi sumber inspirasi. Ya. Jadi tidak pernah menganggap seseorang, ya itu kita anggap bukan kompetitor, tapi sebagai sumber inspirasi. Apa yang baik di dia bisa kita jadikan kebaikan untuk kita juga. Ya, makanya akun pembeli ini perlu teman-teman punyai untuk mengurangi adanya broadcast chat ke sini, ke toko kita, dan juga untuk mencari sumber-sumber inspirasi, baik di Shopee videonya, maupun di live, maupun di broadcast. Ya, jadi itu untuk
persentase cat-nya. Kemudian untuk etalase udah ya, sudah bagus, ini ada dibedakan wanita, pria, dan unisex. Lalu tipe jualan parfum ya, berdasarkan pengalaman kami sudah memegang lebih dari 2.500 klien, 2.000-an klien dengan 2.500 toko, dan sudah mungkin ada 5 sampai 10 brand parfum. Itu kalau namanya parfum itu kan ini yang dijual adalah bau, sedangkan kalau lihat gambar kan nggak bisa lihat baunya. Makanya tipenya adalah akuisisi terlebih dahulu. Ya, akuisisi terlebih dahulu berarti gimana? Ya, kita buat yang volumenya kecil-kecil di harga berapa? 5 sampai 10.000. Dan nanti dibonusin sama berarti apa namanya? Sampel ya. Sampel sampel dari bau-bau yang lain ya. Apa namanya? Tester, tester bukan sampel, tester bau. Ya, jadi kita jual murah dulu untuk produk-produknya. Harapannya mereka nyobain bau dan ketahanannya dulu. Sekalian langsung kita bawain yang lain, harapannya mereka nanti repeat order. Nah, tipe jualan parfum itu seperti itu. Dari pengalaman kami sebagai agensi maupun konsultan, ya. Jadi memang harus dicobain dulu. Kalau kita idealis langsung di harga segini, eh, harus dites pakai iklan, ya. Apakah nantinya orang menerima langsung di harga segini? Ya, kalau pengalaman kami yang paling enak adalah dibikin kecil dulu, orang nyobain dulu, baru nanti repeat order. Ya, karena ini bisnis tipe tipe repeat order. Nah, lalu dari sisi banner, kalau dari kami bannernya jangan seperti ini teman-teman. Terus kalau toko baru buatlah seperti ini ya. Ini sekelas toko besar aja juga masih melakukan. Ya, namanya bikin lomba lomba rating ya. Seperti Sido muncul ini. Nah, review and win, hadiahnya apa? Ya, jadi siapkan banner review and win, banner affiliate, banner follow, banner eh, tanggal kembang, tanggal gajian, banner pembatas kategori seperti ini banner pembatas kategori, banner jadwal live, nanti bisa dilihat banner jam operasional. Jadi karena kita jualan di mall, buatlah pembeli itu sebetah mungkin untuk scrolling di toko kita. Nah, kalau kayak gini kan langsung jualan produk. Ini nggak ada informasi jam operasional, nggak ada banner follow, banner affiliate, kemudian banner promo tanggal kembar, tanggal gajian, itu kan. Jam live kalau ada. Nah, supaya apa? Orang semakin betah untuk berada di sini. Nah, kemudian ini kalau fashion ya, ini bisa seperti ini. Nah, ini juga ada jam live, affiliate, company profile, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk desain toko bisa cari referensi di toko-toko yang Shopee Mall. Misal cari parfum, ya misal kita benchmark ini, nah kita lihat bannernya ada apa saja nih. Nah, ini kan sudah dibuat dan benar saya suka yang seperti ini. Ya, dalam artian apa? Nggak pakai slider. Jadi dia banner-banner aja dari atas ke bawah, karena menurut saya yang slide-slide ke kanan kiri itu jarang. Nah, ini kan ada banner pembatas kategorinya juga, woman parfum, man perfume, itu kan ada. Nah, silakan jalan-jalan di toko-toko Shopee Mall nih, ya. Nah, benchmark desainnya gitu ya. Walaupun tidak sampai ya atip mati tiru plek tidak, tapi apa sih banner-bannernya? Nah, seperti itu. Terus kalau dari judul sudah benar ya, tidak mengulang kata yang sama, tidak pakai simbol, udah oke, tiap produk sudah ada video, sudah bagus, kecuali yang belum ada video. Nah, video ini fungsinya untuk yang namanya eh, nanti dia akan bergerak itu di hasil pencarian, kemudian membuat orang pengen ngeklik iklannya. Selain itu juga untuk algoritma
pencarian dengan video ya. Kalau ada orang searching, misal produknya harus ada video, nah ketika centang dengan video, produk kita bisa nggak muncul kalau nggak ada videonya. Tuh, ini. Dari sisi ini misal orang centang dengan video, nanti yang muncul hanya ada video saja. Nah, kemudian di lomba rating ini, tadi kita perlu meminta pembeli kita memberikan rating dengan kata kunci, karena kata kunci di testimoni itu bisa direkam oleh hasil ya, mesin pencarian dari marketplace, termasuk di Google Map ya. Di Google Map itu misal kita nyari ramen, padahal di nama nama Google Map-nya nggak ada kata ramen, itu bisa muncul karena melihat dari review Google Map-nya ya. Termasuk di marketplace juga sama. Kemudian untuk testimoni yang bagus, jangan lupa dikasih jempol yang banyak. Misalnya di sini nanti ada testimoninya bagus, dikasih jempol yang banyak. Kasih jempol. Misalnya nanti di sini ada yang pakai video, foto, nah dikasih jempol yang banyak. Nah, lalu bagaimana Mas kalau produk baru belum ada testimoninya? Ya, bisa jual murah, bisa jual rugi, bisa jual modal, atau gunakan influencer, KOL, dan seterusnya. Ya, memang untuk produk-produk tertentu perlu namanya eh, diterima pasarnya dengan cara tadi. Ada orang yang mereview, atau bisa disebut sebagai sudah ada yang nge-influence produk tersebut gitu. Ya, bayarannya murah, ada yang cuma kasih sampel, ada yang 50.000, 200.000. Nah, itu teman-teman bikin giveaway dulu ya, nanti atau cashback biar harapannya dia dapat testimoni dulu di awal dengan cara real. Nah, kenapa saya menyarankan untuk tidak melakukan orderan fiktif supaya orang yang beli itu adalah orang-orang yang benar-benar punya minat. Kenapa? Harus punya minat supaya nanti dari marketplace dan juga dari Meta, Instagram dan kawan-kawannya itu mencarikan pembeli-pembeli seperti yang beli di produk kita. Nah, teman-teman bisa gunakan framework ini ya. Jadi memang ini sudah kita set semua ya, nama brand, website, fanspage, TikTok, konten ya. Nah, di sininya kita mencari KOL, influencer, selebgram, TikToker, dan kawan-kawan. Nah, kita deal, bayarnya berapa, kirim sampel, bikin video. Nah, arahkan pembeliannya ke marketplace, di awal bikin konten giveaway, biar ratingnya jadi bagus, baru videonya kita iklankan, nah nanti kita kejar pakai CPAS gitu. Nah, kita garap SEO-nya terakhir. Nah, ini cara bangun brand tuh seperti ini, gitu loh. Kemarin soalnya pekan lalu saya dicurhatin nih sama owner. Ya, dia belum bangun brand, tapi dia dulu pelaku itu. Nah, resikonya yang fiktif itu adalah tadi, hanya naik di produk itu, toh produk-produk yang lain nggak naik. Nah, misalnya minta tolong teman untuk beli barang kita. Nah, dikiranya sama platform adalah, oh, karakteristik pembelinya itu kayak si temannya si ini, padahal dia hanya suruhan, bukan beneran beli. Nah, kalau kita menggunakan influencer, KOL, itu kan orang-orang yang punya minat aja yang akan membeli. Nah, nanti dari platform akan mencarikan seperti orang-orang yang membeli produk ini, walaupun dia beli ketika lagi ada gue gratisan dan seterusnya. Tapi secara behavior, interest, ketertarikan, itu punya ketertarikan ke arah situ. Ya, jadinya untuk toko-toko baru nanti seperti ini ya. Ini nanti biar kebagian semua. Nah, nanti silahkan coba di dicari murah-murah kok. Ya, murah-murah pokoknya. Nggak harus yang followernya tinggi, followernya besar. Ya, oke seperti itu ya. Nanti silahkan saya belum ngecek sampai ke deskripsi. Eh, mungkin secara foto aja ya. Saya lebih senang background putih gitu. Background putih terus. Ini saya belum lihat foto kedua ketiganya. Hmm.
Nah, fotonya jangan hanya 3, tapi ditambahi. Ya, kan dijatah sama Shopee itu 2 sampai 9 ya. Kalau di Tokopedia 5. Nah, ini kan masih ada foto-foto yang lain. Nah, silahkan ditambahin lagi. Entah dengan testimoni, screenshot dari yang dulu pernah beli. Nah, sama yang begini, kalau punya toko offline, diminta beli ke sini. Kasih harga khusus biar belinya lewat Shopee. Nah, itu biar mereka ketempelan sama eh, pixel, ya pixelnya Meta sama pixelnya si Shopee sendiri. Ya, jadi nanti Shopee merekam untuk menampilkan produk kita melalui iklan serupa di orang-orang yang punya minat. Ya, jadi nge-benchmark-nya ya, nge-benchmark-nya jangan jangan ke kategori lain ya. Lihatlah brand yang ada di kategori kita itu pakai background-nya apa. Ya, ya kalau saya lebih senang putih sebenarnya. Ini kan secara preferensi pribadi ya. Nah, kita bisa melihat benchmark dari yang lain. Terus ini ada pertanyaan, kalau angle produknya, judul produk tidak dirubah, hanya nanti ads kreatif atau konten video sih gambarnya, posting Shopee videonya, posting uh, video iklannya yang dirubah. Seperti itu ya, ini nanti silahkan dicari. Kalau saya lebih senang background putih atau cari referensi yang lain. Nah, kemudian lihatlah teman-teman di hasil pencarian terlaris ini kan tidak mesti parfum ya. Ada sheet mask, ada apa ini ada itu tadi masker, ada ya ada yang parfum juga, tapi ada yang bukan. Contohnya apa ya? Saya tadi melihat bukan parfum, tapi hilang. Ini mayoritasnya parfum. Nah, karena kita ini sudah selalu kan biasanya diminta login tuh sama Shopee ketika habis searching. Nah, itu biar terekam tuh sama sistemnya mereka. Ya, seperti itu ya Mas ya. Kayaknya nggak, kalau saya bedah bisa bisa jam satu toko biar cukup semua. Oke. Nah, ini sudah memang bahan bangunan cocok ya di Tokopedia. Oke, ini sudah bagus desainnya, judul juga oke, tinggal performa tokonya. Performa toko ya oke. Nah, ini tinggal iklan aja. Kalau di Tokopedia nanti, nah berarti dari fungsi alat komunikasinya dipakai untuk apa? Nah, alat komunikasinya apa nih? Nah, nanti kita breakdown fungsinya. Bahkan tadi fashion pun bisa kita breakdown berdasarkan fungsi. Nah, misal jilbab untuk main tenis, ya, jilbab untuk eh, apa itu camping, itu kan bisa, itu berdasarkan fungsi kan. Kalau bukan hadiah. Nah, apa ini alat komunikasinya? Nah, untuk toko bangunan ini berarti tinggal fokus ke iklan, satu grup, satu produk. Satu grup, satu produk. Nah, nanti tinggal dites lebih bagus kata kunci pakai otomatis atau pakai manual ya. Nah, kalau produknya banyak ya aku biasanya mempercepatnya dengan otomatis ya. Di tes dulu di otomatis, nanti kasih budget ya bisa mulai dari 16.000 nanti dilihat apa ya pencarian bukan ya. Jumlah jangkauannya lah jangkauannya itu. Tapi kalau manual memang kita setting di awal agak repot nanti milih-milihin mana yang bisa kita efisiensi dari kata kuncinya itu. Wah, itu nanti materinya agak panjang tuh di iklannya. Ini sudah bagus, tinggal fokus ke iklan. Lalu lanjut hijab. Ya, hijab. Oke, nah ini ditambah ya. Kalau judul jangan mengulang kata yang sama, diawali huruf besar, lalu fotonya jangan kepotong seperti ini. Ya, ini kan kepotong ya. Terus ditambahin lagi produknya. Kalau kalau fashion perempuan saya suka desainnya ini. Nah,
Ini kan enak, orang jadi betah ya. Nah, jadi kalau jualan fashion, atasan dan bawahan, ya modelnya jangan potong kakinya. Ya, ini yang atasan bawahnya. Jadi memang full atas ke bawah, kayak katalog. Nah, kalau atasan ya atasannya jangan potong. Maksudnya itu jilbab itu atasan ya. Atasan itu berarti yang dipakai di atas. Itu. Seperti itu ya, ditambahin lagi produknya. Nah, ini keaktifan ini akan membuat orang lari. Jadi setiap hari usahakan login ya. Jadi kalau kita buka Google Chrome, buka HP, itu ya kita login. Pas lagi di depan laptop kayak gini ya akun-akunnya dibukain satu tab gitu. Satu tab untuk login biar kelihatan selalu aktif. Kalau kayak gini diiklankan orang jadi nggak yakin. Akhirnya nggak beli. Terus yang disalahin platformnya. Saingannya banyak, susah laku, padahal orang sebenarnya laku karena keaktifannya. Terus kalau seperti ini kan banyak produk ya. Nah, ini yang perlu jadi catatan adalah nama etalasenya. Jangan menggunakan nama bawah dari marketplace, tapi per kategori kita. Kemudian juga nama produknya jangan huruf besar semua, tapi hanya huruf pertama dari setiap kata. Wedang ya W-nya saja. Itu. Ya, kuncinya adalah kesabaran tentang mengelola tampilan toko teman-teman. Sebenarnya ketika teman-teman mau dijalanin sendiri, mau pakai agensi, itu yang pinter bukan, yang bagus itu bukan. Yang paling penting adalah produk dan ownernya. Kalau niat nata toko, pasti fase yang lain akan jadi mudah. Ya, makanya kami membantu dari sisi mempercantik tokonya. Kalau teman-teman nggak punya desainer, nggak punya eh, tim kreatif gitu, kami bisa bantu di sisi itu. Adapun produk, yaitu yang produknya bagus ya produknya teman-teman. Kami sifatnya sebagai supporting system bagi brand owner dan business owner yang belum memiliki tim kreatif dan tim marketplace untuk kami bantu setting, kami bantu kelola, dan kami bantu optimasikan. Harapannya nanti penjualan bisa naik karena tokonya jadi rapi. Nah, di sini ada warna hijau, ada warna biru muda, ada warna kuning. Nah, hijau ini marketing, biru muda ini advertising, ini selling ya. Nah, biru tua ini adalah branding. Jadi branding itu mencakup dari semua aktivitas yang kita lakukan di toko kita. Ya, kalau tadi ya CS adminnya fast slow respon, maka branding yang terbentuk adalah ini toko fast slow respon gitu. Jadi penjaga toko kita, admin sosmed kita, admin WhatsApp kita itu adalah cerminan dari brand perusahaan gitu. Kalau slow respon ya dianggapnya juga slow respon. Nah, silakan nanti teman-teman urutkan. Tadi kita udah riset tampilan toko kompetitor dan yang paling penting bedanya kita dengan kompetitor itu apa? Itu di sini. Nanti di settingan. Nah, nanti teman-teman bisa dapat itu dari tim Digivolume, laporan riset analisa pasar, bank kata kunci, kemudian laporan optimasi, dan berbagai laporan iklan. Tuh, nanti di kami banyak file-file yang bisa didapatkan. Nah, nanti prosesnya seperti itu. Nah, boleh nggak ini hanya salah satu saja? Ya, tidak akan maksimal karena bisnis itu seperti klub sepak bola kalau saya kasih analogi ya teman-teman. Dia seperti klub sepak bola, di mana akan bagus kalau ya timnya bekerja sama, bukan saling tadi bukan saling menyalahkan. Jadi ada yang namanya tim sepak bola. Nah, ini saya gambarin seperti ini.
Nah, jadi bisnis itu seperti ini. Belum tentu omset turun itu karena orang marketing dan advertising. Bisa aja karena tim produksi terlambat memproduksi, sehingga produk yang best seller tidak ready stock, lalu nggak maksimal penjualannya. Lalu dari sisi bisa juga dari sisi branding, jualan di mall tapi tampilannya kayak pasar malam. Bisa jadi dari tim bagian depan, sales dan marketing, dari selling, atau baru dari tim live gitu. Jadi nggak bisa ketika omset turun yang kita jadikan tersangka utama adalah orang marketing. Kita harus bisa membaca dashboard performa toko kita. Nah, membacanya seperti ini, nanti teman-teman kalau punya di dashboard tokonya udah jalan, ini saya screenshot dulu. Nah, ini contoh. Nah, yang kunjungan ini adalah tugasnya marketing dan advertising. Kemudian keranjang belanja ini adalah tugasnya branding dan selling. Kemudian pesanan dibuat ini adalah tugasnya sales. Ya, selling itu ya sales maksudnya. Ya, jadi setiap divisi itu punya ranah di bagian lapangannya masing-masing. Makanya teman-teman harus bisa membaca yang namanya performa produk ini, performa toko. Nah, ini kan ada penumpukan keranjang belanja. Berarti secara branding udah oke, secara marketing advertising juga udah oke. Karena ini ada penambahan, berarti produk diterima pasar. Tapi kok omset nggak terlalu maksimal? Nah, karena ada dua faktor. Misal dari sisi produksi, stok yang best seller, ukuran maupun warnanya, sehingga pas mau check out payment, barangnya nggak ada. Dari sisi selling, mungkin nggak ada bonus, nggak ada voucher, sehingga orang menunda pembelian. Itu ya, jadi nanti silakan dicek di dashboardnya masing-masing. Sambil kalau ada pertanyaan boleh chat aja ya, nanti kalau memang momentumnya pas, bisa saya jawab. Kalau jualan produk baju olahraga lebih baik foto produk pakai model atau tidak. Nah, itu tergantung pemahaman ya, saya kembalikan ke situ ya. Ada teman-teman yang jualan juga nggak mau pakai model, silakan gitu kan. Kalau idealnya ya kita ngomongin ideal sesuai pemahaman ya. Ada yang jualan lingerie nggak pakai model, aku juga ada gitu kan. Silahkan dikembalikan. Ini mau dijawab dari sisi syariah apa dari sisi bisnis gitu ya, atau bisnis sesuai syariah gitu ya. Ya karena saya mempelajari semuanya gitu, mempelajari oh yang kayak gini hujahnya ini gitu loh, pendapatnya pakai ini gitu. Oh yang ini hujahnya ini gitu kan. Nah ini agak susah ya. Kalau saya memilih kalau bisa nggak pakai model nggak pakai model ya, karena ya riskan gitu. Nggak susah jelasinnya ya. Tapi gimana? Gitu. Nah, terus soalnya syarat-syarat menjadikan perempuan sebagai model tuh banyak ya. Itu dari apa yang saya pelajari di berbagai macam tempat ya, nggak cuma satu tempat. Itu ya Kak ya. Mungkin ini nggak terlalu detail karena ini cukup riskan kalau dibahas detail nanti keluar dari uh, expertise saya di bidang, bukan expertise di bidang itu ya, seperti itu. Oke, reseller gamis ya, ya fotonya kita edit sendiri ya, dibikin background putih ya itu. Ini nanti dijawab sesuai bisnis, nanti yang punya pemahaman ini bisa menyalahkan saya juga, padahal saya juga tahu juga gitu. Ya, yang penting sudah oke. Oke, saya ini nah Kak, nah Kak, oke, sebentar. Saya selesaikan bedah tukunya dulu, ternyata langsung banyak pertanyaan ini.
Oke, nah ini. Hmm. Ini tinggal ditambahi banner-bannernya saja supaya lebih lengkap ya. Yang tadi ada 7 tipe banner. Nah, banner tadi yang saya sebutkan. Setelah itu fokus ke iklan aja. Sama ini sudah arahnya ke 66 ya. Nah, pemanasan ke tanggal gajian bulan Mei sama 66. Kemudian rutin broadcast saja. Ya, jadi ditambahin bannernya, dibikin banner kategori terus rutin broadcast. Ya, ini untuk ini sudah keren ya, sudah punya karakter, warnanya sudah dapat ya warnanya konsisten apa ya, muka apa krem ini. Sudah nanti tinggal semakin konsisten saja. Soalnya ini ada yang gaya sedikit berubah ya, mungkin karena warna mukena dan warna eh, kaosnya yang berbeda dengan krem aja sih. Tapi selebihnya tinggal iklan saja. Nanti selama keranjang belanja bertambah ya sudah. Kan, jadi teman-teman yang sudah jalanin iklan jangan berpikir bahwa ketika hmm, buat broadcast bukan ke follower ya, bukan hanya ke follower tapi ke keranjang belanja ya yang. Makanya kan cepat-cepat start seller tuh biar biasanya setelah start seller muncul fitur broadcastnya. Nah ini misalnya kayak saya nih kemarin kena iklan yang namanya Miss Daisy ini sampo ketombe ya harganya 329. Bukannya nggak ada uangnya untuk beli tapi sampo ketombe saya masih dan kadang-kadang nggak keluar jadinya saya nggak urgent gitu. Nah jadi jangan kemudian kita berpikir hari ini iklan hari ini dapat ya kalau kayak gitu namanya bukan bisnis. Nah tapi aku mau bilang itu aku nggak melakukan itu gitu ya. Ya, ada yang bilang itu riba juga gitu ya. Jadi kalau eh, mau hasilnya sama ya di depositokan gitu. Ya cuma kan aku nggak pakai itu dan ada yang bilang itu riba gitu kan. Dan saya tidak pakai. Nah kalau iklan harus hasilnya sama persis dengan itu gitu kan, maka eh, ya itu namanya bukan iklan karena iklan bisa naik turun dan tujuan iklan kan ke keranjang belanja dulu. Traffic baru kemudian keranjang belanja. Nah makanya silahkan eh, jangan langsung ketika ngiklan hari ini harus untung. Enggak, yang penting ada penambahan keranjang belanja. Bukan, tujuan iklan itu traffic ya, bukan penjualan ya. Tujuan iklan bukan penjualan. Jadi, jadi kan urutan toko kalau masuk baru kan branding, marketing, advertising, selling. Nah, branding adalah persepsi, marketing adalah permintaan, menimbulkan permintaan, advertising itu penawaran, selling itu penjualan. Nah, ini kalau kalau bangun brand alurnya kayak gini. Persepsi, permintaan, penawaran, penjualan. Jadi kita memunculkan orang dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi tahu, dari tahu menjadi tertarik, dari tertarik menjadi membeli gitu kan. Jadi, ya kalau iklan sama dengan penjualan berarti ketika kita ngiklan sekian pasti balik sekian belum tentu loh. Kalau tuh brandingnya nggak bagus, sellingnya nggak jalan. Ya banyak orang ngakunya digital marketing, aslinya dia digital advertising. Dia bisanya ngiklan, nyari produk yang laku dia iklanin. Itu namanya advertising. Kalau marketing menimbulkan permintaan tentang produk tersebut, itu baru disebut digital marketing. Gitu. Ya, jadi bedakan antara marketing dan advertising. Oke, kita lanjut ya. Bedah tokonya ini udah bagus, tinggal
iklan sama banner sama broadcast-nya. Oke, saya kejar moga-moga bisa bisa cukup semuanya. Oke. Nah, ini harus cari referensi ya kayak manik-manik seperti ini apakah background putih, eh, bracelet berarti cari di mall ya. Cari di Shopee Mall, bracelet tuh jualannya kayak apa? Ya, walaupun produknya murah meriah, ya jangan kalah dengan yang mall-mall. Nah, cari di harga berapa ini? Oh, yang di bawah 10.000 ya. Berarti kita set batas harga maksimalnya 10.000 nih. Ya, jadi definisi iklan adalah promosi yang berbayar. Kalau marketing itu promosi yang belum tentu menggunakan tadi paid traffic gitu ya. Ya, setelah belajar dulu saya menganggapnya sama iklan itu ya penjualan. Setelah belajar, ternyata pemahaman saya dulu tentang iklan itu salah. Iklan itu adalah tadi mendatangkan pengunjung atau traffic atau apa ya traction ya apa interaction dengan cara traffic gitu. Nah, di sini kita lihat foto-foto produk yang di bawah 10.000. Nah, kalau banyak background putih boleh dicontoh nih yang background putih atau backgroundnya seperti ini cara memfotonya. Nah, coba kita ambil ini. Nah, terus foto-fotonya apa saja. Nah, ini di benchmark gitu. Oh, inilah caranya jualan gini. Nah, bannernya apa saja kayak gitu. Nah, ini sudah bisa gift. Nah, ini sudah nggak tahun baru ya. Masih promonya masih sama. Wah, ini pakainya gift ini seru juga. Jarang-jarang saya nemu. Nah, kalau saran saya buat ini background putih, terus kasih banner-banner. Tadi yang saya sebutin ada 7 banner. Terus ini pakai logonya ya, ini jadi kayak jualan animasi ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi cari logo yang pas lah buat produk seperti ini. Terus ini nanti di chat sama timnya biar cepet naik. Ya, jadi sabar aja nata toko itu bisa 1 minggu sampai 3 bulan ya. Saya pernah dampingi brand itu nata toko itu sampai 3 sampai 6 bulan karena harus photoshoot ulang. Itu terus apalagi ya brand-brand yang lain. Oh ini kan tadi contoh ya kita cari referensi. Oke, kalau produk-produk seperti ini sama. Nah ini kalau dicampur jadi satu, tantangannya gini, kalau dipisah-pisah punya tim atau enggak gitu untuk mengurus, misalnya jadi toko sepatu sendiri gitu kan, toko buku bekas sendiri gitu ya. Resik, resikonya bagusnya brandingnya terbentuk. Ini spesialis buku, ini spesialis sepatu, tapi resikonya adalah tokonya harus banyak. Nah, makanya kalau seperti ini ya, kalau saya mending saya pisah-pisah. Terus kalau sepatu ya fotonya tidak seperti ini ya. Nah, harus cari referensi. Nah, ini nanti terserah ini apakah jadi Barkas, soalnya kalau Barkas kurang pas juga dengan jenis produk seperti ini. Kalau baiknya buku ya buku sendiri. Nanti caranya ngiklan, caranya nata silahkan cek di webinar sebelumnya ya. Ini saya coba percepat biar semuanya bisa kebedah. Oke. Nah, ini arahnya ke berarti 3 warna ya, pink, putih, sama hitam. Jadi kita perlu tadi ketika menentukan brand identity biasanya 3 warna aja sama 3 tipe font. Nah, ini arahnya kan sudah pink, putih, sama hitam. Ya udah jangan keluar dari 3 warna itu. Lalu ini ini produknya banyak tapi ada yang untuk anak-anak.
Oh, ada 10 ya. Ya diperbanyak lagi lah. Terus ini kan marketnya terlalu campur, apa nggak difokusin aja. Tapi baik lagi mau dimasukin juga dipisah-pisah, stoknya nggak banyak. Nah, kalau saya lebih seneng fokus ya. Lebih baik jadi apa ya namanya? Jadi raja gitu apa ya analoginya ya. Jadi unggul di suatu market yang kecil daripada pengen besar di banyak pasar karena itu nanti tantangannya dengan modal. Source kita, modal dan tim kita ada nggak sih? Nah, pilih aja mau fokus ke anak-anak, ke couple, atau ke laki-laki, atau ke anak laki-laki. Nah, ini biar fokus gitu. Soalnya ini mau disebut toko baju anak, yo ada bab. Ini kayaknya belum pantas deh. Kalau modelnya terlalu resiko pakai model ya selain tadi, eh, kalau usianya nggak cocok itu nanti jadi masalah. Teman saya yang main hijab pernah ngiklan gitu kan di Facebook Ads, dia eh, modelnya usianya 20-an, di bawah 25, tapi wajahnya 25 plus. Akhirnya yang masuk adalah orang-orang yang usianya 25 plus. Jadi kelemahan pakai model adalah ketika kita tidak tepat memilih wajahnya tua ataupun terlalu muda, terus kemudian apakah pakai bule, apakah pakai Cindo, apakah pakai orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, face Indonesia. Oh, nah itu nanti akan berpengaruh gitu loh. Ada suatu produk itu kalau pakai eh, bule Arab itu lebih terkesan mahal. Nah itu banyak sekali tantangannya lah dalam pemilihan itu. Ya, karena model itu akan membentuk target market kita. Target market kita akan sesuai dengan melihat modelnya ketika pakai model. Maka ketika saya waktu sedang mendampingi sebuah alat kesehatan, udah dihilangin modelnya aja. Daripada nanti mempersepsikan modelnya orang-orang kayak gini, gitu kelemahan kalau pakai model. Nggak semua produk itu cocok pakai model gitu ya. Tergantung kategorinya juga. Tadi jawabannya seperti itu. Oke ya, makanya ini silakan mau difokusin ke apa nih? Ke baju yang mana? Karena ini semuanya ada. Mending fokus ke anak, misal anak big size misal. Oh, jadi baju spesialis anak laki-laki big size gitu kan. Atau anak perempuan big size yang mungkin kompetisinya lebih sedikit itu daripada kita main ke yang kompetisinya besar tapi kita nggak punya pembeda dengan brand yang lain. Hmm. Eh, ini TikTok Shop ya. TikTok Shop tuh bisa diakses pakai pakai anu nggak sih? Pakai pakai website nggak sih? Saya tuh belum pernah belanja di TikTok loh sampean. Saking nggak sempet nonton live. Sempet tapi belum menarik untuk dibeli gitu. Nggak sempet sih. Ya kalau ini apa ya? Kalau link Shopee-nya ada nggak nih Kak? Ke Bila ya. Soalnya aku harus ngaksesnya di HP ini nanti. Kalau Shopee atau Tokopedia-nya bagaimana? Kalau TikTok kan dia isinya video-video ya. Terus ini juga sama, benchmarklah Jamise atau Fatkira ya. Dan ini produknya jangan jangan sedikit ya, dibanyakin lagi. Terus ya ini kalau kalau jual atasan bawahan ya jangan kepotong ini. Ya, baik. Ya bener ya. Gak kesulitan nih nanti harus nge Terus termasuk fotonya di mana. Nah, misal nih baju untuk home dress, ya jangan foto di cafe, jangan background cafe lah. Ini aku nggak tahu nih.
Ini backgroundnya tumbuhan nih maksudnya gimana. Nah, makanya paling netral itu sebenarnya background putih, mau dipersepsikan untuk home dress, mau dipersepsikan untuk pengajian, untuk ke kafe, untuk kuliah, untuk apa, itu lebih enak. Ya, ketika milih background akan memilih target market juga. Dalam artian produknya dipakai untuk event apa, gitu. Kemudian aksesoris yang dipakai ketika pakai tas berarti dia lagi jalan-jalan. Ketika pakai kacamata, pakai topi, berarti dia lagi jalan-jalan wisata ke tempat yang panas ya. Jadi berhati-hatilah dengan foto dan modelmu dan backgroundmu dan aksesorismu kalau itu fashion. Ya, kalau saya tadi mending ya dibikin netral aja. Kecuali memang mau fokus sebagai pakaian khusus kondangan gitu ya. Nah, selebihnya sama ini di etalase dan tampilan banner ya. Mas. Kalau seperti ini tinggal iklan aja sama banner, sama PR-nya di bannernya dibanyakin, banner follow, affiliate, dan kawan-kawan tadi. Lalu diiklankan. Wajah ini sudah bagus. Yang banner-bannernya saja. Wah ini kalau Kintakun kan spray ya. Wah udah langsung official. Nah ini juga udah ada banner follow. Nah ini juga tinggal iklan ya. Ini, nah kalau spray ya bener kayak gini. Iklannya nanti per motif ya. Kami udah nyoba berukuran kurang box. Kalau iklan iklan spray itu ngiklannya per motifnya. Selain kata kunci brand, ya kata kunci motif sama warna. Jangan ke ukuran. Kalau ukuran udah nyoba itu kurang ya secara hasil kurang maksimal. Oh, ini tadi udah, oh ini sudah. Nah kalau di Shopee video, video-video unboxing ya. Kalau mau sekalian dipakai Shopee video. Nah ini kurang banner-banner aja, udah ada combo ematnya. Terus ini produknya. Nah ini mau mau arahnya kemana nih? Ke ke toko apa ya ini ya? Jadi kita harus mempersepsikan toko kita itu toko apa gitu loh. Toko spesialis apa gitu. Ini kan saya melihat soalnya ini ada yang warnanya biru putih, ada yang hijau putih, ada yang backgroundnya batu-batu gitu loh. Kalau saya milih ini saya bikin background putih itu saya kasih tulisan. Ini misal deodoran apa ya? Harus dibaca khasiatnya dulu ya. Nah, untuk produk-produk kecil seperti ini jangan lupa ditulis 1 kilo muat berapa. Ya, 1 kilo muat berapa, kemudian berat satunya berapa, biar nggak beli hanya satu produk. Terus daftar gratis ongkir ekstra, karena gratis ongkir ekstra untuk mensubsidi ongkir produk yang di bawah 80.000. Itu ya, nanti banner-banner dilengkapi. Ini tadi sudah. Nah, ini sama, ini kalau kalau biru putih semua, kalau merah putih. Ya, bangunlah kalau persepsinya yang mau dibangun apa gitu.
Lalu ini dikasih nama sesuai nama dari produknya, bukan dari nama marketplace. Dan jangan lupa banner-banner tadi. Ya, cari referensi banner-banner apa sih di kategori seperti ini. Nah, ini juga sama, tinggal ditambah banner-bannernya, terus diiklankan nanti satu produk, satu grup, satu produk ya. Dengan biaya sesuai rekomendasi dan modal harian dari minimalis dulu. Ya, ini karena sudah sangat spesifik produknya. Lalu ini, nah ini kalau slidernya, kalau boleh usul ya saya bikin atas bawah aja. Terus paketannya banyak, nggak perlu sih. Ini boleh. Sama tadi banner-bannernya. Follow, affiliate, jam live, dan seterusnya. Dan ya ini produknya semoga bukan nama dari Shopee ya. Kalau enggak ya dipisah-pisah. Oke. Nah, ini sudah punya karakter. Nah, ini tinggal iklan aja. Satu grup, satu produk. Tinggal satu produknya udah. Nah, ditambah videonya ya. Ada video unboxingnya. Oke, kita jawab pertanyaan ya. Sudah 24:09. Nanti kalau mau lihat cara ngiklan, cara cara nata toko, cara macam-macam bedah toko itu di video-video webinar-webinar sebelumnya ini sudah banyak saya bahas ya. Ya, setelah itu kita balasin pertanyaan yang belum dibalas ya Kak Emi ya. Ini ada pertanyaan nih Mas Willy dari Kak Yang Desi. belum kita jawab aja ya dari atas chat yang bawah. Oh, tadi ada yang tentang snack ya. Coba cari referensi mall yang snack. Mas. Nah, snacknya apa nih? Nah, snacknya apa? Misal. Nah, kalau mendesain itu ya hati-hati dengan ini bagian pojok kiri atas karena akan ketutupan mall atau start seller. Kemudian di bagian bawah akan ketutupan promo dari marketplace-nya. Makanya space kita itu nggak terlalu banyak kalau di marketplace ini ya. Jadi hati-hati. Nah, ini snacknya contohnya apa? Karena nanti bisa beda snack, bisa beda tampilan. Perlu cari satu persatu nih. Nah, ekspedisi tidak tersedia bisa jadi karena lokasi, Mas. Lokasinya di mana? Nah, yang cemilan coba ya cari ini di cemilannya apa ya? Saya tuh kalau di nggak ada nama produk yang spesifik tuh agak bingung juga dari referensinya. Oke, kita bahas dari atas. Alat teknik Tokopedia, betul. Settingan tampilan di Shopee ya harus ngedesain dulu pakai Canva lah minimal. Terus judul produk nggak usah diganti kan.
Ya, nah, judul sama kategori jangan kalau udah ada penjualan. Kemudian dulu saya punya gimana tuh kalau manik-manik tadi ya background putih, akun baru cepat melaju. Nah, tergantung produknya apa. Tiap produk itu punya tantangan masing-masing. Kalau fashion yang penting fotonya bagus, background putih. Nah, kalau yang non fashion tadi perlu KOL tadi. Misal itu skincare, herbal itu perlu KOL ya atau influencer. Oh, Untuk toko cemilan oh, toko oleh-oleh berarti cemilannya berarti kita cari referensi toko toko oleh-oleh. Oleh-oleh apa ya? Nah, itu jawabannya lumayan panjang juga ini. Nah, ini bisa tapi saya udah jarang pakai bingkai-bingkai kayak gini ya, teman-teman. Udah langsung foto background putih, produknya apa. Terus nggak perlu juga ditulis official store, udah logonya aja. Kalau mall udah kemungkinan official. Terus kalau toko fashion nggak perlu kasih teks, kayak Fatkira aja tadi background putih. Nah, kalau traffic kuncinya ada pada iklan. Kalau live itu bisa sepi karena kita belum bangun traffic dan followernya dulu. Terus punya dua toko, penjualan bagus, kena penalti, pengiriman lama, nggak ada traffic. Nah, itu nunggu penaltinya hilang di 30 Juni 2024. Hmm. Eh, terus produk mie ya, produk mie. Nah, mie banyak referensinya nih. Ladang 5, mix noodle. Nah, ini mie kering langit biru. Nah, yang foto background putih aja, Mas. Cuma jangan kepotong kayak ini. Kemudian kebab dan produk frozen. Nah, ini lokasinya di mana? Kalau lokasinya nggak kurang strategis, nanti misal di pelosok jualan kebab, orangnya nggak biasa beli kebab lewat marketplace ya belum tentu bisa membeli. Makanya kita perlu melihat kalau jualan kebab sama produk frozen, kita cek nih kata-kata toko-toko yang laris itu di kota mana. Nah, ini kebab sama frozennya itu dikirim dari, nah berarti kebab, kemudian centang Jogja. Nah, kira-kira nanti yang jualan kebab di Jogja itu laku berapa? Nah, kita cek, nggak ada yang laku 3.200. Nah, tapi kalau laku 3.200, kita cek dia pakai sosmed marketplace aja atau sosmed juga gitu. Nah, nanti kita lihat di kompetitor yang sama kota Provinsi Yogyakarta, termasuk frozen, frozen
frozen foodnya apa misal nugget, terus kita centang Jogja, Provinsi Jogja. Nah, kita lihat penjualannya berapa. Kalau diklik terlaris, ya coba ada muncul nggak? Nah, ini potensi penjualannya per bulannya udah kelihatan nih. 202, 8165. Nah, kalau mau ribuan ya belum belum tentu, kemungkinan besar di Jogja belum bisa gitu. Maksudnya ribuan per satu produk ya paling gede ya puluhan sampai ratusan. Ya, itu kalau nugget nanti misal kebab Jogja terlaris gitu. Nah, ada yang 89, ada yang 106, berarti ada, cuma kalau sampai ribuan belum tentu bisa, paling ratusan. Nah, jadi kita kalau kita lihat cek potensi pasar kita apabila dikirim dari kota kita juga gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti silahkan kalau mau cari tutorial tadi yang jawabannya bagaimana dari awal sampai kami ya bisa nonton video-video live sebelumnya yang ada di video dan juga di live webinar Digivolume ya. Terus yang mau cari referensi desain bisa ke Digivolume/portofolio, yang bagian portofolio ini. Jadi teman-teman bisa melihat contoh-contoh desain yang dibuat oleh tim kami. Gitu. Ya bisa bisa datang ke kantor kami. Kantor kami ada di dekat Pondok Rapia ya, daerah Minggiran. Oke, seperti itu. Kok saya nggak bisa kirim? Oh, salah. Nah, alamatnya di sini. Nah, malam ini kita ada pesan khusus enggak nih Kak Emi buat bulan ini. Nah, ini saatnya mumpung mungkin teman-teman yang lagi low season ataupun lagi naik memperbaiki tampilan tokonya. Nah, tinggal memperbaikinya mau dikerjain sendiri apa diperbantukan ke Digifolio atau kemana, terserah. Nanti silahkan dilihat dari portofolio yang ada di kami, atau mau tanya-tanya dulu ke kantor. Di sini timnya ada 28 orang gitu kan, kita punya, bisa tanya-tanya ke tim di sini. Oke, silakan Kak Emi, ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Oke, terima kasih ya Mas William atas insight. Tadi juga udah banyak juga dari toko teman-teman ya yang udah mulai dicek gitu ya, dan apa sih yang perlu diperbaikin dari toko teman-teman di sini. Nah, mungkin nih dari tampilan toko tadi yang kurang menarik gitu, atau dari deskripsi toko yang kurang gitu, ataupun dari cara menentukan produknya yang nantinya akan dijadikan di angle iklan ya tadi. Itu bisa dari kontennya juga bisa disesuaikan lagi gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini buat teman-teman di sini mungkin sebagai brand owner gitu ya, atau dari seller-seller baru di marketplace yang mungkin bingung nih, kalau untuk brand owner gitu ya mungkin udah punya banyak toko gitu ya, tapi nggak punya waktu buat jualannya gitu, atau mau fokus nih untuk pengembangan bisnisnya, bisa banget nih nanti diserahin aja ke tim Digivolume. Nah, nanti Digivolume bakal bantu mulai dari riset analisa kompetitor seperti ya, dari terus pembuatan deskripsi produk, judul produk sesuai SEO juga, dan upload produk hingga iklan di marketplace di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop seperti itu. Nah, tapi tenang aja ya. Nanti di sini teman-teman di sini yang mungkin masih baru mau jualan gitu ya, atau masih bingung ini gimana sih biar pas gitu, biar bisa diterapin ke tokonya, bisa banget langsung konsultasi aja ke admin Digivolume ya. Nah, untuk tadi desainnya juga
apa sih gitu yang menarik gitu ya, menarik dari biar tokonya lebih menarik. Nah itu yang pertama bisa dari tampilan desainnya gitu ya. Dari tampilan desainnya harus terlihat profesional ya. Jadi tuh pembeli itu semakin yakin ketika masuk ke toko teman-teman di sini seperti itu, dan yakin terhadap kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh toko teman-teman di sini. Nah seperti itu. Dari Digivolume juga bakal bantu meningkatkan traffic ya, dan insya Allah jika ada potensi dan akan menjadi potensi penjualan seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa banget datang, atau yang mau konsultasi langsung bisa langsung datang ke kantor kita ya. Tadi Mas William ya ada di Jogja, teman-teman yang ada di Jogja bisa banget, tapi janjian dulu ya nanti sama admin Digivolume gitu ya. Untuk jam operasionalnya kita dari Senin sampai Sabtu, yang Senin sampai Jumat kita jam 8 sampai jam 4, dan hari Sabtunya sampai jam 2 seperti itu. Untuk alamat kantornya ada di Minggiran. Kalau mungkin teman-teman di sini sering main ke Jogokarian ya, nah itu tinggal itu dekat banget itu dari Masjid Jogokarian seperti itu. Jadi tinggal aja search di Maps ya, Digivolume dekat Masjid Al-Maun seperti di baratnya. Nah, oke, mungkin itu aja Mas William yang bisa disampaikan. Tapi teman-teman di sini tenang aja yang mungkin belum berkesempatan untuk dicek tokonya, atau belum masih haus ilmu ya, nanti kita bisa ketemu lagi di next webinar yang tentunya bakal ada tema yang lebih menarik lagi seperti itu. Nah, sebelum sesi ini berakhir, mungkin kita akan mengabadikan momen terlebih dahulu. Nanti bisa lihat di Instagram Digivolume ya. Jangan lupa juga follow juga sosmednya Digivolume, yaitu Digivolume, dan akun-akun Digivolume seperti di YouTube, di TikTok ya. Nah, kenapa? Di situ bakal kalian bisa lihat nih, oh ternyata ada tips-tips bisnis nih di sini gitu, seperti itu. Nah, mungkin bisa teman-teman di sini bakal di sini teman-teman bisa banget ya, nanti kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung chat admin atau langsung ke kantor aja seperti itu. Yang penting kita janjian dulu. Nah, Mas Wahyu mungkin dari tim Digivolume bisa dibantu untuk capture ya. Teman-teman di sini silahkan untuk open kamera terlebih dahulu. Kita bakal foto bersama ya. Ini dari teman-teman di sini, silahkan. Ada Kak, silahkan. Nah, silahkan bisa sebelum, nanti kalau belum open kamera, nanti nggak akan saya tutup ya, sampai besoknya nanti webinarnya. Silahkan teman-teman yang lain. Ada Kak Rahma, Kak Misbah nih belum open kamera nih ya. Ada Kak Erni, ada Kak Aditya, ada Kak Muhtia, silahkan. Oke, nah kita siap dari tim Digivolume, udah siap untuk capture? Dari tim Digivolume, halo, atau Kak Jo, atau mungkin Kak Wahyu? Sudah siap Kak? Siap. Hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Oke, once more. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya, dan terima kasih juga telah mengikuti Digivolume, mengikuti webinar Digivolume di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Mas Welly bisa diimplementasikan di toko teman-teman di sini, dan semoga bisnisnya juga makin berkah ya, makin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga yang masih bingung
cara optimasi tokonya silahkan bisa langsung hubungi Digivolume aja. Oke, sekian dari kami, dari Mas William ya, dan tim Digivolume. See you di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.